Ya, kembali lagi bersama Umar Podcast di sini. Ya, teman-teman, eh, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Umar di sini. Untuk waktu kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup singkat karena memang keterbatasan waktu yang kita miliki ya. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Mas Febrian Andika. Halo Mas Andika. Halo Mas Umar. Oke, ini Mas Andika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Kan nih Mas Umar. Saya juga alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya ya, para pendengar semuanya. Amin. Tapi nih dipusingkan dengan UAS gak nih Mas? Waduh, ini no comment aja lah, nanti kalau bapak dosen atau ibu dosen yang lihat malu saya. No comment. Mungkin teman-teman yang mendengarkan aja yang komen ya di komen ya. Oke, betul sekali. Nanti jangan lupa komen, like dan subscribe ya. Mas Andika ini dari mana ya asalnya? Bisa diperkenalkan mungkin biar teman-teman juga tahu. Oke. Kalian lagi ya teman-teman, aku Andika, Sastra Indonesia 2018. Nah, aku dari Kendal. Kendal tuh sebelah baratnya kota Semarang. Itu sih, Mar. Oke. Ngomong-ngomong tentang Kendal nih, berarti posisinya ini sekarang di Kendal ya Mas ya? Iya betul, di Kendal dong. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan deh, Mas Andika tuh tahu nggak sih apa tuh yang dimaksud dengan dialek gitu? Tahu nggak sih? Oke Mar, makasih ya jawab pertanyaannya Mar. Itu sih dialek itu apa ya? Kayak sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat gitu, yang mana itu tuh sebagai pembeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan kata lain itu sebagai ciri khas pada suatu masyarakat dalam aspek kebahasaan ya. Itu sih. Oke. Ya teman-teman, itu mungkin sebagai pengantar ya, karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah tentang dialek. Oke. Jadi kebetulan Mas Andika ini dari Kendal, saya dari Magelang. Berarti kita sama-sama Jawa ya, Maria? Ya, betul. Sama-sama Jawa, cuma memiliki dialek yang betul sekali. berbeda. Berarti kita walaupun kita sama Jawa, itu tuh ada yang membedakan gitu. Nah, ada dari budayanya, dari bahasanya, salah satunya dari dialek itu ya Maria. Iya betul sekali Mas Andika. Teman-teman juga mungkin yang dari Pulau Jawa nanti bisa komen di bawah ini apa yang akan kita bahas nanti ya. Agak seru nih karena memang dialek yang karena sebelum kita membuat podcast ini kita sudah ada pembahasan di luar inilah ya Mas Andika. Iya. Kita riset dulu ya Maria. Ya betul. Ya. Nah langsung aja deh, karena ini nggak terlalu formal amat ya. Jadi gini teman-teman, sebelum ininya kita punya riset kecil gitu bahwa beberapa kata-kata itu ya yang di daerah saya disebutnya begini ya, diartikannya begini, penyebutannya begini. Contoh mungkin makan kalau daerah saya mungkin mangan ya gitu, atau madang atau apa. Mungkin di daerah Mas Andika kayak nguntal gitu kan mungkin ya. Ya. Kasar banget Enggak, itu sebagai contoh aja ya. Oke, siap. Ada beberapa contoh lain gitu. Jadi kayak ternyata di sana itu penyebutannya gini. Jadi ini kayak kita juga belajar ketika nanti kita di daerah situ juga kan, kita tahu gitu bahwa arti ini tuh apa. Karena itu juga unik sekali ya Mas Andika ya. Betul.
Oke. Mungkin konsepnya nanti kita akan bahas per kata gitu, bahwa di kata ini di daerah saya itu disebutnya apa, di Mas Andika itu apa gitu ya Mas Andika ya. Iya, siap. Oke, kata pertama nih Mas Andika nih. Ya, Aman. sebelumnya pembahasan kita kan unik sekali kan itu, ada kata yaitu pepaya. Oke, pepaya. Oke, pepaya. Siap. Buah nih ya. Buah ini, buah pepaya. Oke. Kalau di tempat saya, pepaya itu namanya biasa orang sini itu gandul. Aduh, gandul ya, Mar. Kenapa gandul, Mar? Iya. Gandul ya, Mar ya. Gak tahu ya. Saya itu sudah mungkin dari saya kecil ya. Pepaya itu ya kita nyebutnya gandul gitu, Mas. Oke, mungkin kalau dilihat secara apa ya? Dilihat oleh mata itu pepaya bentuknya menggantung, dan kalau bahasa Jawa kan gandul itu kayak menggantung gitu ya, Maria? Bisa jadi sih, mungkin filosofinya itu Mas, karena jujur saya juga kurang tahu filosofinya. Nah ini mungkin bisa jadi objek yang menarik jika ditelur dalam hati ternyata. Sekarang nih kalau dari Mas Andika di Kendal, pepaya itu apa sih? Oke. Tahu nih. Kalau di Kendal tuh buah pepaya ya. Buah pepaya itu bahasa Jawanya gowo, Mas. Gowo. Ya. Oke, gowo. Kenapa tuh Mas bisa gowo? Ada filosofinya kayak gandul tadi nggak kira-kira? Kalau ini aku nggak tahu. Karena apa ya? Kalau dilihat bentuk fisiknya nggak ngaruh. Nggak tahu sih Mar kenapa disebut itu. Kayak apa ya? Udah tertanam bahwa itu tuh gowo gitu. Oke, siap. Ya mungkin gandul tadi juga mungkin seperti itu ya, karena udah tertanam dari orang tua dulu yang menyebutnya gandul ya. Gitulah, jadi sampai sekarang ya tetapnya disebut begitu. Cuma gini Mas, kan di saya gandul gitu ya. Apakah di Kendal juga mengenal kata gandul itu nggak sih sebagai pepaya ini? Kata pepaya ini? Oke, selama yang saya tahu sih nggak, sama sekali nggak mengenal sih. Yang mengenal tuh apa ya, kota gowo itu sih, sebagai bahasa Jawanya gowo. Oke, menarik kan teman-teman. Nah, ketika di sini bahasa Indonesia pepaya, di saya namanya gandul, di Magelang ya, dan di Kendal itu gowo. Itu info yang menarik buat saya, karena ketika saya nanti main di Magelang gitu kan, main di Magelang salah Mas. Main Kendal ya, saya bawa pepaya gitu, nindik aku bawain gandul lah. Kan Andika nggak tahu gitu. Betul. Gitu. Ini bahasan yang menarik. Ini baru satu kata teman-teman. Ada beberapa kata lagi nih yang unik juga. Oke, masih banyak yang lainnya ya Maria. Betul sekali. Maaf buat giveaway juga ya Mas. Maaf ini aku agak batuk ya, karena emang lagi agak kurang sehat. Tapi bukan corona ya. Jangan menyangka yang aneh-aneh loh. Dikit-dikit corona. Jangan. Oke. Kata selanjutnya nih, ini agak lucu juga nih. Mungkin orang yang belum pernah mendengar mungkin kok kayak gitu. Selanjutnya itu gerimis nih. Kebetulan ini cuaca di saya lagi gerimis, jadi aku terpikirkan gerimis ya. Betul. Kalau di mana dulu nih? Gimana? Di Kendal apa di Magelang dulu? Ya Kendal dulu ada cek. Tadi kan udah dari Magelang. Kendal. Betul. Kalau Kendal sih nggak ada penyebutan khusus ya soal gerimis. Kalau gerimis ya gerimis. Cek gerimis ki ngene. Ngono-ngono ku ya. Oh iya betul. Oke. Jadi nggak ada kata Jawanya yang kayak tadi ya, gerimis tetap gerimis ya. Nah, betul. Ini aku mau ngasih tahu nih, kalau di Magelang agak unik nih. Apa tuh? Mungkin pernah juga dengar ketika aku di Semarang ya, pas di kampus, atau aku bilang kalau gerimis tuh kalau di Magelang tuh ada juga yang menyebut kremun ya, KRE. Aduh. Kremun Mas. Jadi ketika ada
hujan datang yang rintik-rintik itu, duh kremun PMI dintasi ya gitu. Oke, Kremun ya. ya. Bahasa baru. Cuma kadang juga ada yang menyebutnya ketika hujan rintiknya itu terlalu rintik banget. Rintik banget itu gimana, kayak mau deres kecil gitulah hujannya. Jadi kecil tapi banyak. Ada yang tanya nih, misalnya di rumah nih, udan pura iki gitu kan, tanya. Kan di dalam rumah, yang di luar rumah jawab mung teletik kok. Jadi hujan yang dikit banget tuh kita nyebutnya kayak, ada yang bilang, aku sendiri juga nyebutnya gitu, teletik gitu. Hujannya teletik, jadi cuma titik-titik kecil gitu loh. Betul. Jadi kalau dilihat cara bahasa pun kayaknya berpengaruh sih Mar ya, kayak teletik itu dari kata titik-titik yang sedikit. Iya betul Mas. Gitu. Jadi beda ya Mar ya. Berarti di kamu tuh lebih beragam daripada di Kendal dalam hal gerimis ini ya Mar. Ya seperti itulah ya. Ya namanya juga ragam bahasa, jadi sangatlah banyak ya. Itu salah satu aja yang ada, yaitu di Magelang dan Kendal. Jika teman-teman mau mengulik lebih banyak lagi, mungkin akan ada kosakata baru yang cukup unik dan lebih unik lagi sih menurutku. Ya. Pasti banyak banget. Ya betul. Oke, baru kata kedua nih. Lanjut kata ketiga enggak nih? Lanjut dong, kan ada giveaway nanti di akhir. Sekarang dari Mas Andika dulu nih, kata apa nih? Request enggak? Oke, aku dulu ya Maria. Mungkin ini sih melihat kamu Hanjay. Oke, melihat apa? Kenapa di Magelang? Kalau melihat tuh, kalau di Magelang tuh bisa ndelok. Deleng. Nah. Mungkin kalimat, mungkin contoh kalimatnya, aku tadi melihat kerbau. Nah, aku mau deleng kebo ya. Atau weruh. Nah, itu gitu Mas. Kalau di Kendal sendiri gimana nih? Jadi hampir sama sih, kayak weruh itu juga ada di Kendal. Tapi yang ada di daerahku, yang di sekitarku ya, khususnya di desaku dan sekitarnya itu lebih menggunakannya kata idep. Ya idep. Wah, ini kosakata baru banget nih buat aku. Ya. Tapi gini Mar, secara bahasa Jawa, idep tuh apa? Tahu nggak? Idep tuh tahu. Kalau di Magelang tuh idep tuh malah wah, ini kata keempat, jadi kata keempat sekalian nih. Idep tuh alis nggak sih yang di bukan alis Mar. Bulu mata maksudnya itu di bawah. Alis kan ada. Saya belum selesai ngomong Mas. Gimana? Oke. Jadi sama dalam bahasa Jawa itu bulu mata itu idep kan. Nah, tapi di daerahku itu kayak apa ya? Berpengaruh ke melihat. Jadi kan idep kan di mata kan. Nah, mungkin karena itu jadi kayak ketika kita melihat sesuatu itu kita nyebutnya idep. Misal nih, contoh bahasa Jawanya, aku idep kebo mau sore. Paham nih. Siap. Nah, itu kayak mungkin hubungannya seperti itu secara logika ya, yang aku pahami. Itu sih. Oke, mantap sih. Ini kosakata baru lagi nih, idep. Jadi ketika aku nanti ngobrol sama Andika, biar nyambung aku pakai idep gitu ya. Idep tuh itu kayak ada yang di TikTok itu enggak sih? Idep. Maaf. Bukan. Ya, maaf, bercanda teman-teman. Biar enggak sepaneng sih. Tapi ya,
Tapi sebenarnya dari tadi itu sepaneng sih? Sepaneng enggak sih? Sepaneng enggak ya? Coba komen ya, Oh, komen. ini Mas Andika kayaknya udah terlatih banget buat podcast ya. Kalau saya sendiri tuh baru pertama kali ya. Masih belajar. Mas BTW tahu nggak kalau tugas pembikinan video atau podcast kebudayaan Jawa ini berapa menit sih minimal maksimalnya atau nggak ada? Kurang tahu ya Maria. Yang penting tuh isinya penuh akan makna gitu aja. Oke. Menurut Mas Andi, kalau begitu kita lanjut aja lah Lost ya, sampai pembahasan yang unik-unik ini selesai. Tapi menurut Mas Andika ini bermakna nggak? Ayo. Penuh akan makna dong. Yang benar. Kan menambah wawasan baru ya. Oke. Menurut teman-teman nanti juga komen ya. Ini bermakna nggak? Bermanfaat nggak nih buat teman-teman? Ya, oke. Betul. Selanjutnya Mas Andika ada kata baru nih. Mungkin karena ini udah lumayan ya. Satu kata lagi deh. Boleh. Cemilan nih, Mas. Oke, cemilan ya. Kayak apa ya? Sebenarnya aku juga bingung sih, kayak cemilan di Kendal itu bahasa khususnya itu apa? Nggak tahu sih sebenarnya aku. Kayak cemilan ya kayak biasa cemilan, jajanan, ya gitu-gitu doang sih, Mar. Nggak ada yang khusus kayaknya. Oke. Memang di tempatku juga mungkin seperti itu ya, karena cemilan kan macam-macam. Ada yang mungkin roti juga disebut cemilan kalau emang buat nyemil kan. Nah kalau di Magelang sendiri itu mungkin makanan cemilan yang berupa kayak kerupuk gitu ya. Nyebutnya kletek-kletek. Oh iya, di Kendal ada kata itu enggak, kletek-kletek? Iya, ada. Kletikan sih, kletikan tuh kayak apa ya? Makanan kecil, ringan gitu loh. Sebutnya kletikan. Berarti hampir sama ya. Jadi emang terkadang itu ada inovasi dari mungkin bahasa sini dan sana, kayak di situ kletikan, kalau di sini kan kletek-kletek. Ya hampir ada kesamaan gitulah ya. Iya. Oke Mar nih aku mau request satu. Boleh. Ini lapar. Oh, lapar. Oke. Kayak ini juga agak seru nih, unik ini. Iya, beda banget soalnya, Mas. Kalau di aku lapar itu mungkin lesu. Wetengku lesu tenan nih. Madangan gitu kan ya. Padahal kayak kalau di bahasa yang lain kan lesu kan kayak misal capek gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau di Magelang bahasa Jawanya lesu itu lapar gitu. Cuma kadang ada yang bilang ngelih juga, ngeleh. Lebih ngelih. Wetengku ngelih. Betul. Sama sih di Kendal pun juga sama. Katanya lapar itu penyebutannya dalam bahasa Jawa ngelih. Aku ngelih gitu. Aku lapar. Dan apa ya? Kata Magelang lesu itu loh yang membuat saya kok bisa ya lesu dijadikan lapar gitu di Magelang. Ya, itu unik kan. Nah karena aku juga nggak tahu sih Kak. Memang saya sendiri menyebutnya juga gitu Kak. Kadang di rumah lesu gitu kan sama temen lagi main gitu ya ceritanya. Oh apa sih ya? Lesu tak madang sih tuh contohnya. Nah enggak lagi di perjalanan. Wah mampir bakso sih, wetengku lesu ya kayak gitu. Oke Marni, aku tertarik dengan apa contohmu yang pertama tadi, yang aku tak pulang dulu. Gimana tadi Mar? Wetengku lesu. Lesu ya, tak mulai saya tak mangan. Nah, mungkin kalau misal ketika orang Umar berbicara dengan saya pada konteks itu, setahu saya mungkin Umar capek gitu ya, ketika kita tidak mengetahui maknanya gitu loh. Bisa jadi begitu dan bakal terjadi sih. Oke.
Betul-betul. Oke, ya teman-teman mungkin dari beberapa Mas Andika mau request kata lagi nggak nih? Atau cukup dulu? Kalau Oke, aku cukup sih. mungkin cukup dulu ya. Teman-teman, jadi yang sudah kita bahas tadi beberapa contoh gitu ya teman-teman, bagaimana antara kita sesama suku Jawa cuma berbeda wilayah antara Magelang dan Kendal itu memiliki dialek yang cukup berbeda gitu. Ada lapar dan melihat, terus ada cemilan, lalu apa tadi Mas Andika? Saya agak lupa. Nah, Ya itulah. itu pokoknya. Teman Aku juga menyimak lupa. dengan seksama pasti tahulah apa yang kita. Iya. Lalu ini satu lagi sebelum penutup, ada nggak sih Mas Andika di daerah Mas Andika gitu kayak apa? Jadi kan Mas Andika ini Kendalnya di mana? Kendalanya di Kecamatan Kangkung. Oke, ketika di daerah Kangkung itu penggunaan bahasanya seperti itu, apakah yang sama-sama Kendal cuma berbeda wilayah begitu? Apakah ada seperti perbedaan dialek juga seperti ini nggak Mas? Ada Mar. Kata yang tadi itu loh, kata idep. Iya. Itu ketika di Kangkung itu penyebutannya idep. Nah, ketika kita berbeda kecamatan, misal di Kalimun nih, Iya. perbatasan orang itu penyebutan mereka nggak tahu idep itu apa. Yang mereka tahu idep itu bulu mata. Oke. Gitu. Nah, penyebutannya waroh sih. Oke. Nah, oke. Mantap juga kan. Jadi dialek itu sangatlah luar biasa kalau kita bicarakan. Nggak ada habisnya lah kalau kita telusuri lebih dalam lagi. Unik sih memang. Setelah ini mungkin akan saya cukupkan dulu sesi sesi ngobrol-ngobrol santai tentang dialek berbahasa, kebudayaan berbahasa dalam bahasa Jawa khususnya Kendal dan Magelang gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, dialek tersebut bagaimana ya? Menurut Mas Andika nih, dapat menyimpulkan sesuatu nggak nih dari apa yang kita bicarakan? Oke. Ini Anda cari aman ya Pak ya? Aku yang menyimpulkan ya Pak? Enggak begitu Mas. Ini kan nanti mungkin dari Mas Andika sebagai orang Kendal bagaimana menyimpulkan. Nanti saya juga akan menyimpulkan gimana nih. Oke, jadi dari obrolan ini yang semua kan sih kita dapat ilmu baru ya. Walaupun kita sama-sama Jawa tapi juga ada yang berbeda. Dan itu bisa membuat ilmu baru buat kita ketika kita ingin berbaur dengan misal berbaur dengan Magelang, kita tahu nih logat-logat dari mereka sehingga kita nanti paham kita berbicara dengan mereka gitu sih Mas. Oke, mantap sekali nih Mas Andika, ini emang ahlinya bahasa teman-teman. Allah, Prat Mar. Maaf nih. Aduh. Agak batuk. Mas Andika ini emang IPK-nya selalu tinggi kalau tentang bahasa-bahasa gini. Ya, menurut saya juga begitu Mas Andika. Jadi kita mendapatkan ilmu baru, walaupun yang mendapat ilmu baru itu kita berdua. Enggak Marga gitu kan, nanti ini pendengarnya kan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga ya teman-teman, dan semoga teman-teman jangan skip ya. Jadi nonton dari awal sampai akhir gitu, biar nanti dapat benefitnya. Betul. Gitu. Iya. Dan benar kata Mas Andika tadi bahwa ketika kita belajar dialek dari bermacam-macam daerah, kita bakalan bisa berbaur nantinya jikalau kita terjun di daerah tersebut. Kayak saya nanti pergi ke rumah Andika membawa pepaya tadi ya, kalau aku teriak, Dika aku begandul, orang sana nggak bakal ada yang tahu itu apa gitu ya Mas Andika. Jadi yoi betul sekali Mas. Belajarlah dialek karena itu salah satu budaya Jawa yang terutama dalam bidang bahasa ya, yang
menurut saya perlu kita pelajari gitulah, terutama untuk menambah wawasan, karena juga kita kan sama-sama suku Jawa gitu. Iya betul Mar. Oh. Jadi kayak kita tuh nguri-nguri budaya gitu ya Mar ya. Iya, nguri-nguri budaya lewat bahasa. Yoi. Oke teman-teman, yang masih mendengarkan dari awal sampai 25 menit kesekian ini ya, saya terima kasih sekali karena obrolan kita bersama Mas Andika ini cukup luar biasa. Jadi terima kasih sekali lah pokoknya untuk teman-teman yang mendengar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Soekarjo Waluyo selaku pengampu mata kuliah kebudayaan Jawa ya. Semoga tugas ini atau podcast ini bisa bermanfaat untuk para pendengarnya, bisa memunculkan apa ya? Memunculkan semangat untuk belajar dialek gitu. Oke Mas Andika, mungkin saya akan cukupkan nih obrolan kita pada waktu ini ya. Sayang sekali ya. Iya, Padahal kita mau ngobrol lebih banyak lagi ya. Iya, masih banyak ya Mar ya. Giveaway-nya belum muncul ya Mar. Iya Mas, ini sebenarnya masih banyak lagi, cuma karena keterbatasan waktu, karena nanti ya karena mengedit juga perlu waktu yang lama, dan kebetulan alatnya kan juga nggak secanggih para editor, jadi ya mohon maklum ya teman-teman ya semuanya. Ya. Oke. Oh, mungkin terakhir nih Mas Andika sebelum saya tutup. Mas Andika mau apa? Salam-salam nggak nih, mau buat siapa, atau mau Instagram Mas Andika tuh apa gitu? Nggak usah Mar. Oh, nggak usah ya. Oke. Udah pada tahu ya. Oke. Kalau begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah mendengarkan. Berikut barusan adalah sebuah obrolan kecil, obrolan dengan Mas Andika, orang Kendal asli dari Kangkung. Kita membahas dialek bahasa Jawa antara Kendal dan Magelang, walaupun singkat, namun semoga menjadi apa ya, ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita bisa belajar bahasa dialek baru. Mungkin teman-teman yang mungkin pengen tahu nih tentang Kendal, bahasa dialek Kendal dan Magelang, nanti bisa hubungi kita berdua. Nanti nomor kita akan saya taruh di deskripsi, insya Allah, kalau memang memungkinkan untuk ditaruh di deskripsi video. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi saya tutup podcast malam ini. Ya, selamat jumpa. Terima kasih Mas Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.